perkenalkan, nama saya Alvina Destrianti dengan NIM 2304431001 dari kelas AKT 4A. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas 3 hal nih teman-teman, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan juga analisis rasio. Nah, analisis itu didapat dari mana sih? Jadi, saya membahas mengenai analisis laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Maka dari itu, simak ya video ini sampai habis. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya membahas mengenai analisis-analisis dari laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur, ada baiknya nih kita mengetahui dulu perusahaan yang akan kita analisis. Contohnya seperti pada kasus yang saya ambil, yaitu pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi teman-teman, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan perusahaan manufaktur Indonesia yang beranjak dalam bidang pengolahan pangan. Nah, di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini didirikan oleh Bapak Sudono Salim pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 dan memulai beroperasi sebagai PT Panganjaya Intikusuma. Nah, tetapi dilepas pada tanggal 5 Februari tahun 1994 atau dapat dikatakan sesudah 4 tahun PT Panganjaya Intikusuma ini beroperasi, PT Panganjaya Intikusuma ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengganti namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur atau INDF, mengklasifikasi bisnis yang beroperasikan menjadi 3 segmen nih teman-teman, yaitu ada bogasari, distribusi, dan produk konsumen bermerek lainnya. Nah, pada saat menjalankan bisnis produk konsumen bermerek, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini juga mengoperasikan bisnisnya melalui anak perusahaan, yaitu ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan PT Indofood Sukses Makmur ini tuh beroperasi untuk penelitian dan pengembangan, pengemasan, jasa manajemen, penggilingan tepung, dan pembuatan mie. Nah, INDF ini juga pada segmen produksi bogasari terdiri atas tepung terigu dan pasta. Nah, yang beberapa mereknya telah dikenal secara luas di Indonesia nih teman-teman, seperti Segitiga Biru. Nah, segmen agrobisnis INDF ini menghasilkan minyak goreng dan mentega. Pada produk konsumen bermerek, ICBP juga berperan sebagai anak perusahaan dari INDF yang beroperasi untuk menghasilkan susu, makanan ringan nutrisi, mie, bumbu kuliner, serta makanan spesifik. Nah, itu dia nih teman-teman untuk profil singkat perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman, setelah kita mengetahui profil singkat mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ada juga nih teman-teman, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini juga kan merupakan satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di sektor industri makanan serta minuman. Nah, seiring menggunakan pertumbuhan bisnisnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini juga memberikan komitmen yang bertenaga terhadap prinsip keberlanjutan serta tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan CSR. Nah, prinsip ini diwujudkan melalui berbagai cara yang dibuat tidak hanya untuk mendukung kelangsungan bisnis, tetapi untuk memberikan manfaat konkret bagi warga luas dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini melaksanakan program CSR yang terbagi dalam 3 penekanan utama, yaitu yang pertama ada program lingkungan hidup, yang kedua program sosial dan pendidikan, dan yang ketiga ada program kemitraan serta pemberdayaan ekonomi. Nah, masing-masing program ini dijalankan secara konsisten dan teratur, menggunakan dan melibatkan pemangku kepentingan lokal dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman dari ketiga program yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
Nah, yang program pertama yaitu program lingkungan hidup, di mana ada pengolahan limbah dan energi rumah yang ramah lingkungan. Nah, program ini tuh menjadi salah satu program unggulan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk ya teman-teman, karena perusahaan ini menjadi perusahaan manufaktur menggunakan skala produksi besar. Nah, PT Indofood ini sangat memperhatikan akibat operasionalnya terhadap lingkungan teman-teman, khususnya dalam hal pengolahan limbah. Nah, pada tahun 2023, PT Indofood ini telah berhasil mendaur ulang semua limbah plastik yang produksi. Nah, dengan total volume mencapai 17.000 ton. Nah, limbah yang ini sebagian besar disalurkan kepada pengepul sampah serta pelaku industri siklus ulang. Nah, sedangkan sisanya dikelola secara internal menggunakan teknologi yang ramah lingkungan nih teman-teman. Nah, itu program yang pertama. Kita lanjut ke program yang kedua, yaitu program sosial dan pendidikan. Nah, di mana program ini juga ada nih teman-teman, salah satu yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur, yang mana program Bogasari Mengajar. Nah, di mana program Bogasari Mengajar ini salah satu program unggulan juga pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam bidang sosial dan pendidikan. Nah, program ini itu bertujuan untuk mendukung perkembangan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang industri makanan dan keterampilan teknis. Nah, melalui program ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan seperti SMK, perguruan tinggi, dan universitas, teman-teman. Kita lanjut ke program yang ketiga, yaitu program kemitraan dana pemberdayaan ekonomi, yang mana ada kemitraan dengan petani kelapa sawit. Nah, dalam segmen agrobisnis, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini menjalankan kemitraan strategis dengan lebih dari 26.000 petani plasma kelapa sawit. Nah, melalui kemitraan ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memberikan pelatihan, pendidikan teknis, dan akses terhadap teknologi pertanian modern agar para petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panennya. Nah, selain daripada itu, perusahaan juga membantu para petani dalam aspek sertifikasi, keberlanjutan tanah, dan pengelolaan lingkungan, sehingga kegiatan pertanian ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang jangka panjang sekaligus tetap menjaga kelestarian alam. Nah, itu dia 3 program yang PT Indofood lakukan. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yang mana kita sudah memasuki ke analisisnya, teman-teman. Nah, yang analisis pertama yaitu adalah analisis horizontal, di mana salah satu teknik analisis laporan keuangan yang paling penting adalah analisis horizontal, yang digunakan untuk menilai tren keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, pendekatan ini tuh menganalisis neraca, laba rugi, dan laporan posisi keuangan dengan membandingkan angka dari 2 periode atau lebih. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana sih perubahan tren yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, dalam hal pertumbuhan penurunan. Nah, dengan melihat perubahan tren setiap waktu, manajemen dan pemangku kepentingan lainnya ini dapat menentukan apakah arah dari kemajuan bisnis ini berjalan dengan baik atau malah mengkhawatirkan. Nah, berikut ini tuh ada beberapa interpretasi dari analisis horizontal laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, yang pertama dari laporan posisi keuangan, ada grup aset lancar, yaitu akun kas dan setara kas. Ini pada tahun 2023, kas dan setara kas ini sebesar 28.575.960.000. Pada tahun 2022 sebesar 25.949.916.000. Nah, ada kenaikan nih teman-teman sebesar 10,14%. Ini kondisi ini tuh menunjukkan bahwa likuiditas yang membaik, dan hal ini juga menandakan ada pengelolaan arus kas
yang efisien. Yang kedua yaitu ada akun investasi jangka pendek, di mana pada tahun 2023 investasi jangka pendek ini tuh sebesar 8.113.389.000 dan pada tahun 2022 sebesar 976.134.000. Nah, kenaikan ini tuh ada sebesar 731,18%. Dan ini tuh sangat besar ya teman-teman. Kenaikan yang sangat signifikan ini itu menunjukkan adanya strategi optimalisasi kas melalui penempatan di instrumen investasi jangka pendeknya. Nah, itu dia untuk di laporan posisi keuangan. Selanjutnya, interpretasi dari analisis horizontal pada laporan laba rugi. Nah, ini ada satu akun yaitu penghasilan operasi lain. Nah, di mana pada akun penghasilan operasi lain ini tuh terjadi penurunan teman-teman sebesar 50,93%. Nah, penurunan ini tuh menunjukkan bahwa adanya pada tahun 2022 mungkin ada keuntungan non rutin yang tidak terulang di tahun 2023 seperti penjualan aset atau dividen dari investasi. Nah, kita lanjut lagi teman-teman untuk analisis vertikalnya, di mana analisis vertikal ini tuh merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan yang digunakan untuk memahami struktur atau komposisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, dalam laporan posisi keuangan, analisis vertikal ini tuh biasanya mengukur proporsi masing-masing akun aset terhadap total aset. Begitu pula akun liabilitas dan ekuitas terhadap total liabilitas dan ekuitas. Nah, sementara itu dalam laporan laba rugi, analisis vertikal ini tuh digunakan untuk mengetahui bagaimana sih setiap komponen pendapatan dan beban ini berkontribusi terhadap total penjualan perusahaan, dan analis dapat menilai tingkat efisiensi dan profitabilitas operasional dalam periode tersebut. Nah, yang pertama dulu nih, pada laporan posisi keuangan di kelompok aset lancar, yaitu ada akun kas dan setara kas, di mana pada tahun 2023 proporsi akun ini tuh mengalami penurunan nih teman-teman dari 14,38%. Nah, penurunan ini tuh disebabkan oleh peningkatan proporsi akun investasi jangka pendek yang tumbuh signifikan meskipun secara nominal kasnya tuh tetap meningkat, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya pada laporan laba rugi itu analisis vertikalnya ada di akun penghasilan operasi lain, di mana pada tahun 2023 proporsi penghasilan operasi lain terhadap penjualan neto ini tuh sebesar 0,92%, teman-teman. Nah, di tahun yang sama proporsi ini tuh mengalami penurunan dari 1,92% menjadi 0,92%, teman-teman, dibanding dengan tahun 2022. Nah, penurunan ini tuh dapat disebabkan oleh penurunan pendapatan dari aktivitas non-inti seperti sewa atau penjualan aset. Nah, itu dia untuk analisis vertikal pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Selanjutnya nih teman-teman, kita lanjut ke analisis rasio. Nah, di mana analisis rasio keuangan ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan melalui perbandingan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, rasio-rasio ini tuh memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kekuatan, kelemahan, efisiensi operasi, profitabilitas, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, ada rasio apa aja sih? Ada 3 ya teman-teman rasio, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah, yang rasio pertama yaitu ada rasio likuiditas. Nah, itu ada salah satu contohnya perhitungannya itu current ratio atau rasio lancar. Nah, teman-teman, pada rasio likuiditas itu ada perhitungan yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar, di mana kita harus membagi aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Nah, pada tahun 2023, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini memiliki aktiva lancar sebesar 63.101.797.000 dan kewajiban lancarnya sebesar
32 miliar 940 juta 504.000. Nah, kita bagi aktiva lancar tadi dengan kewajiban lancarnya sehingga menghasilkan nominal 1,91. Nah, pada tahun 2022, aktiva lancar yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini sebesar 54 miliar 876 juta 668.000 dan kewajiban lancarnya sebesar 30 miliar 725 juta 942.000. Nah, kita bagi yang tadi sama aktiva lancarnya dengan kewajiban lancarnya sehingga menghasilkan 1,78. Nah, artinya apa sih dari kedua angka tersebut? Yaitu current ratio PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2023 itu kan tercatat sebesar 1,91. Nah, meningkat nih dibanding dengan tahun 2022 yaitu 1,78 pada tahun yang 2022 tadi. Nah, rasio ini tuh menunjukkan bahwa pada tahun 2023 perusahaan ini tuh memiliki 1,91 aset lancar untuk setiap Rp1 kewajiban lancarnya. Nah, sementara pada tahun 2022 perusahaan ini tuh memiliki 1,78 aset lancar untuk setiap Rp100 kewajiban lancarnya. Nah, peningkatan current ratio ini tuh merupakan sinyal positif dari sisi likuiditas perusahaan. Artinya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini tuh menunjukkan kemampuan yang semakin baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan rasio yang mendekati 2. Nah, perusahaan ini tuh berada dalam kondisi yang relatif aman dan hal pembayaran utang jangka pendek. Nah, karena aset lancarnya hampir 2 kali lipat dari liabilitas jangka pendeknya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ke rasio berikutnya yaitu rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas ini merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, yaitu yang umum digunakan itu antara lain yang pertama debt to equity ratio dengan rumus kita harus membandingkan total utang dengan total ekuitasnya. Nah, pada tahun 2023, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini memiliki total utang sebesar 46 miliar 192 juta 489.000 dan total ekuitasnya sebesar 100 juta 464 ribu 891. Kita bandingkan dan menghasilkan 0,45. Nah, pada tahun 2022, total utang yang dimiliki oleh PT Indofood ini sebesar 49 miliar 181 juta 720.000 dan total ekuitasnya sebesar 93 miliar 623 juta 38.000. Nah, kita bandingkan nih keduanya menghasilkan 0,52. Nah, apa sih artinya juga? Nah, berarti pada tahun 2023 PT Indofood ini tuh mencatat debt to equity ratio ini sebesar 0,45 yang berarti bahwa untuk setiap Rp1 ekuitas perusahaan memiliki utang sebesar 0,45 rupiah. Nah, angka ini tuh mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatat debt to equity ratio ini sebesar 0,52. Nah, penurunan ini mengindikasikan bahwa struktur permodalan perusahaan ini menjadi lebih sehat dan lebih konservatif karena proporsi utangnya terhadap modal sendiri itu menurun, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke rasio selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, teman-teman. Nah, teman-teman, di mana rasio profitabilitas ini merupakan kelompok rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit dari penjualan aset maupun modal yang dimiliki. Nah, yang pertama itu ada return on total asset atau yang biasa disingkat dengan ROA. Dengan rumus net income ditambah interest expense dikali 1 dikurang tax rate dibagi average total asset. Nah, pada tahun 2023 kita tinggal membandingkan nominal sebesar 7 miliar 38 juta 790.000 dibagi dengan 183 miliar 510 juta 629.000 itu menghasilkan angka 3,84. Nah, pada tahun 2022 kita harus membandingkan nominal minus 836 juta 240.000,23 dibandingkan dengan 141 miliar 967 juta 963 itu menghasilkan nominal
0,59. Nah, di mana ROA pada tahun 2022 ini sebesar minus ya teman-teman, minus 0,59%. Nah, nilai negatif ini itu menunjukkan bahwa adanya perusahaan mengalami kerugian bersih pada tahun tersebut. Nah, artinya setiap 100 rupiah aset ini tuh menghasilkan sebesar 0,59 rupiah dari angka tersebut. Ini menunjukkan ketidakefisien dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba atau adanya tekanan biaya, pendapatan yang rendah, atau kombinasi keduanya nih teman-teman. Itu untuk rasio ROA-nya. Nah, lanjut lagi ke Return on Common Stockholders Equity atau yang disingkat dengan ROE. Nah, di mana rumus ROE ini membagi net income dengan average equity-nya. Nah, pada tahun 2023 dan itu pada tahun 2023 hasilnya 11,84 dan tahun 2022 itu sebesar 12,74. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya pada tahun 2022 PT Indofood ini tuh mencatat ROE sebesar 12,74%, sedangkan pada tahun 2022 ROE mencatat menurun menjadi 11,84%. Nah, penurunan itu menunjukkan bahwa adanya meskipun perusahaan mampu memberikan laba atas modal yang ditanamkan, efisiensinya itu menghasilkan laba dari ekuitas mengalami sedikit penurunan. Nah, secara praktis, ROE sebesar 11,84% di tahun 2023 ini berarti bahwa dari setiap 1 rupiah ekuitas yang dimiliki pemegang saham, perusahaan tuh mampu menghasilkan laba bersih sekitar 0,1184 rupiah. Nah, sementara itu pada tahun sebelumnya tingkat pengembalian itu mencapai 0,1274 untuk setiap 1 rupiah asetnya. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya rasio DuPont ya teman-teman. Di mana rasio DuPont ini yang pertama ada net profit margin. Nah, dengan rumus net income dibagi dengan sales. Nah, setelah itu pada tahun 2023 PT Indofood ini memiliki net income sebesar 10,29 dan pada tahun 2022 sebesar 8,29. Nah, ini berarti pada tahun 2023 dari setiap 100 rupiah penjualan, PT Indofood ini tuh berhasil mempertahankan 10,29 rupiah sebagai laba bersih. Nah, ini tuh merupakan margin bersih yang sangat sehat dan menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan beban usaha, pajak, dan beban lainnya. Itu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman untuk analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis rasio pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, saya akhiri materi dan pembahasan saya di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang tidak berkenan di hati Anda semua. Saya mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.